Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita di vektor ya. Jadi sebelum PTM ini kita udah bahas vektor di R3 ya di GC. Cuman Bapak jelasin lagi melalui video ya biar lebih paham. Nah, untuk vektor di R3 ini ya hampir sama dengan vektor di R2. Ya, jadi kalau R2 itu kan dimensi 2, panjang dikali lebar. Nah, kalau dimensi 3 itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya, jadi bedanya R2 sama R3 itu adalah menambah satu sumbu atau satu variabel. Ya, biasanya kan variabelnya itu X, Y, sama X, Y aja. Nah, sekarang tambahin jadi X, Y, Z. Atau PQ, R, atau I, J, K. Ya, pokoknya ada 3 sumbu dan 3 variabel. Nah, terus, karena dia R3, berarti dia dimensi ruang. Nah, kalau dimensi ruang, berarti dia punya volume, ya, atau punya isi. Nah, makanya gambarnya itu berupa bangun ruang. Ya, di SMP, di SD, bahkan diajarin jenis-jenis bangun ruang. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Nah, kalau di R3, berarti gambarnya berupa itu semua. Ya, tetapi yang sering keluar adalah kubus sama balok. Nah, yang gambar di depan kalian adalah gambar balok. Ya, kenapa balok? Karena panjang lebar tiganya berbeda. Nah, untuk menggambar seperti ini, harus dibutuhkan pemahaman dalam sumbunya. Ya, jadi pertama-tama Bapak akan jelaskan dulu cara menggambar vektor di R3. Ya, kenapa? Karena dia cara gambarnya beda sama yang di R2. Ya, kalau kalian nggak paham sumbunya jadi salah. Oke, untuk R3, sumbu X-nya itu arahnya ke sini. Ya, ini sumbu X, ya jadi berubah nih. Yang ini jadi sumbu Y, yang ini Z jadi sumbu atas jadi sumbu Z. Nah, untuk arah-arahnya, kalau Y, Bapak yakin kalian tahu. Ya, jadi kalau sumbu Y ini berarti arahnya kemana? Ke kanan. Ya, jelas. Kalau Z ini arahnya kemana? Ke atas. Jelas. Nah, yang sering salah adalah sumbu X. Bapak sengaja X-nya terakhir. Bapak pengen ngecek siapa aja yang tahu. Nah, coba kalian pikirkan dulu kira-kira sumbu X ini kemana. Nah, ya. Untuk sumbu X ini, yang paling betul jawabannya adalah sumbu X itu adalah arahnya ke depan. Ya. Jadi yang jawab depan berarti betul. Ya, jadi coba dibayangin ya. Ingat ya, dibayangin X ini adalah depan ya, ini kanan, ini atas. Nah, kalau kalian susah membayangkannya, anggap kalian di kelas, terus di papan tulis di paling kiri itu ada tembok ya, jadi yang dekat pintu. Nah, itu ada 3 garis ya, yang mengarah ke kalian tuh garis X ke depan, yang ke kanan adalah Y, nah terus yang ke atas itu adalah sumbu Z ya. Jadi ini tuh arah kalian nih, duduk kalian kan di sini nih, ke sini, ke depan di sini. Ini adalah arah papan tulis nih ke kanan. Nah, ini yang ke atas adalah tembok, berarti Z. Jadi harus bisa ngebayangin nih, mana X, mana Y, mana Z. Terus, ini berarti semuanya plus. Nah, jadi kalau X ke depan itu plus, berarti kalau Y ke belakang itu dia negatif. Nah, ini kalau dilanjutin berarti Y-nya negatif, Z, X-nya negatif ke belakang. Nah, jadi lawannya depan berarti belakang. Terus Y-nya, Y ini kan kanan. Berarti kalau dia ke kiri, ke sini, berarti dia negatif. Terus Z, kalau dia ke atas, berarti dia positif. Dia kalau ke bawah, berarti dia negatif. Nah, untuk menentukan titiknya, kita ambil contoh gambar ini, 236. Kenapa bisa 236 di sini? Ya, oke. Perhatikan titiknya, ini ada titik P, 2,3. Atau kalau dalam koordinat vektor posisi adalah 2i ditambah 3j ditambah 6k. Nah, kita lihat. Cara menggambarnya adalah kalian ubah dulu menjadi titiknya ini. P sama dengan 2, 3, 6. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya. Nah, untuk sumbu X, Y, Z-nya ini, kita cara menggambar adalah kalian utamakan sumbu X dan Y-nya dulu. Ya, nggak boleh Z-nya dulu. Jadi X, Y-nya dulu. Nah, lihat, X-nya kan 2. Ini kan arahnya kan, ini kalau kalian tidak bisa membayangkan, ini memang sulit menafsirkan. Tapi tolong dibayangkan bahwa ini tuh panjangnya harus sama. Ya. Jadi gini, jarak ke sini, ini kan 2. Ini kan 1 nih. Nah, 2. Ini jarak ke sini harus sama dengan jarak dari 0, 1, 2, 3. Jadi persatuannya juga harus sama, harus konstan. Jangan
dari 0 ke 1 kecil, terus 1 ke 2 gede, nggak boleh. Jadi skalanya harus sesuai. Oke, ini X-nya adalah 2, berarti 1, 2. Nah, berarti 2 satuan ke bawah, ke depan ya. Lihat nih, dapat nih ya. Terus mencari apa? Y-nya 3. Gambar 1, 2, 3 di sini. Tapi nggak boleh ketemu begini. Atau nggak boleh ngepas, nggak boleh begini nih. Nggak boleh. Ini kalau ini dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3, gambarnya harus dimiringkan sesuai dengan sumbu X-nya. Kalau sumbu X-nya miring ke sini, berarti juga sama. 3-nya, panjangnya juga sama. Harus miring ke sini sejauh 2. Nah, baru hubungin ke sini. Nah, ini titiknya. Ini baru X sama Y loh. Ini baru 2,3. Artinya apa? 0 ke 3 di sini, ya. 0,3 ini nih. 0,3 ini ke sini harus sama dengan dari 2 ke sini. Ya. Jadi panjang ke sini sama ke sini harus sama. Makanya sini juga harus agak miring. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, kalau setelah dapat, udah dapat nih tadi titiknya di sini nih, ya. 2,3. Nah, 2,3 kamu lanjutin lagi, yaitu siapa? Nih, Z-nya berapa? 6. Berarti kalau Z-nya 6, kamu geser sejauh 6. Tapi karena lagi-lagi, karena ini gambarnya tidak bisa secara asli gitu ya, tidak bisa secara bentuk yang kenyataannya gitu, hanya berupa kertas ini, kita kan gambarnya di papan tulis ya. Jadi kan nggak bisa diputer-puter papan tulisnya. Jadi anggap aja, mulai dari sini dihitungnya 6. Ya, jadi jarak ini ke sini tuh 6. Walaupun 6-nya kan di sini. Masih ada 2 kotak kira-kira ini yang nyisa. Seperti itu. Kenapa? Karena ini kan bergesernya 2 tadi ke bawahnya. Jadi nganggapnya 2 juga. Walaupun secara kenyataannya kalau dilihat nggak ke bawah, ke depan. Tapi ya. Berarti ngitungin 6-nya dari sini. 1, 2. Gitu kan? 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ya, makanya 6-nya di sini. Nah, berarti OP ini adalah titiknya 2,36. 2,3,6. Gitu. Jadi ingat ya, cara gambar adalah 23 dulu, baru ke 6. Jadi X-Y dulu, baru Z. Itu konsep menggambar dari R3. Ya, jadi X-Y dulu kerjakan, baru nanti dikerjakan si Z-nya. Ya, jadi stepnya gitu. Nggak boleh XZ dulu atau YZ dulu, nggak boleh. Nanti gambarnya jadi ngaco. Ya, oke. Kalau sudah, kalian bisa menggambar titik-titik yang lain ya. Jadi pokoknya X-nya dulu baru Z. Nah, untuk menggambarnya lebih baik pakai buku kotak-kotak atau milimeter block biar nanti lebih mudah tuh ya. Oke. Kalau sudah, kita baru masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, untuk vektor di R3, kita tuh nggak mencari volumenya berapa atau luasnya berapa ya. Kita hanya mencari berapa panjang dari O ke P. Atau mencari berapa sudut yang terbentuk OP sama PB misalkan ya, kita mencari sudutnya atau mencari jaraknya seperti itu ya, jadi nggak mencari luasnya atau volumenya, enggak, karena itu ada materi sendiri di kelas 12. Atau kita hanya mencari vektornya saja, jadi bisa mencari panjang, mencari vektor, atau mencari sudutnya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, secara umum koordinat P itu kan A1, A2, A3, artinya X, Y, Z gitulah. Nah, kalau mau dibikin vektor posisi, ditambahkan hurufnya, vektornya, atau I, J, K, atau P, Q, R, atau X, Y, Z, ya bisa macam-macam. Yang jelas, kalau vektor posisi tinggal tambahin variabelnya atau sukunya. Nah, kalau sudah, nah kita mau mencari besaran vektor. Kayak yang tadi, kita mau mencari panjang vektor. Nah, besaran vektor itu simbolnya adalah mutlak ini ya. Mutlak ini kan simbolnya mencari panjang ya. Jadi besar itu sama dengan panjang. Jadi besaran vektor itu sama dengan panjang vektor. Nah, cara mencari panjang vektor untuk di R3 masing-masing kalian kuadratin. P-nya berapa, L-nya berapa, T-nya berapa. Jadi P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, kalau di vektor sendiri karena simbolnya di A1, A2, A3, maka A1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, kalau sudah, itu mencari panjang vektor. Nah, selanjutnya, jika ini kan terhadap vektor posisi OP, O itu kan pusat. Nah, kalau pusat itu koordinatnya adalah 0,0,0. Jadi nggak akan ngaruh ke sini. Makanya di sini nggak perlu dikurang apa-apa. Tapi kalau dia koordinatnya bukan OP atau bukan huruf O depannya, berarti dia bukan 0,0. Misalkan ada, ini kan ada vektor posisi P, ada lagi Q, B1, B2, B3. Nah, kalau mau mencari panjang PQ, kamu harus kurangin dulu si PQ-nya dengan cara apa? Q dikurang P, dibalik. PQ sama dengan Q dikurang P. Berarti B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang 3. Artinya apa? Kalian kurangkan
elemen-elemen yang seletaknya. Ya, yang seletak tuh siapa? Ya udah kamu kurangin. Tapi angkanya aja, bukan ngilangin variabelnya atau vektornya. Nah, berarti untuk mencari panjang vektor PQ adalah B1 dikurang A1 kuadrat, ditambah B2 dikurang A2 kuadrat, tambah B3 dikurang A3 kuadrat. Jadi kalau tadi langsung dikuadratkan, sekarang berarti nggak boleh langsung dikuadratin, harus dikurang dulu. Itu dapat nilai PQ-nya. Atau AB berarti B kurang A. Ya, jadi kalau misalkan tentukan panjang AB, berarti B dikurang A, gitu vektornya. Kalau cuma satu huruf, ya udah tinggal cari aja. Ya, vektor A-nya berapa, berarti cari panjang A-nya. Tuh ya, bisa ya. Oke. Itu pengertian rumus untuk mencari panjang vektor. Nah, terus selanjutnya operasi aljabar vektor dalam ruang. Nah, operasi aljabar vektor dalam ruang itu Bapak nggak akan jelaskan panjang lebar, karena akan sama dengan DR2. Ya, kalau penjumlahan vektor ya tinggal jumlahkan aja elemen-elemen yang seletak, termasuk pengurangan vektor. Ya kalau I ya sama I, J sama J, K sama K, kayak 2I ditambah 4I ya 6I, gitu kan? Nih, jadi Bapak rasa untuk penjumlahan vektor nggak ada yang perlu harus dipermasalahkan lagi, karena udah paham di R2 kemarin pas lagi PTM sebelumnya, sebelum ada Omikron. Nah, secara umum, jika ini vektor A, A1, A2, A3, vektor B, B1, B2, B3, kalau mau ditambah ya udah tinggal A1, B1, A2, B2, A3, B3. Itu namanya penjumlahan vektor. Termasuk pengurangan vektor juga sama. Nah, kalau perkalian vektor berarti tinggal skalar gitu ya, dengan skalar bilangan real ya udah berarti kali pelangi K-nya ke dalam vektor masing-masing gitu. Oke, jadi Bapak nggak perlu menjelaskan mendetail lagi ya, karena di sebelumnya sudah. Nah, terus diberikan, nah ini contohnya, diberikan beberapa vektor sebagai berikut. Diberikan vektor sebagai berikut, ini ada A-nya 1, 2, 4, B-nya 5, 4, 0. Tentukan A tambah B. Ya, ini pasti bisa lah. Kalau A tambah B berarti tinggal 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 0, 4. Seperti itu ya, pasti bisa. Dan seterusnya, A kurang B juga sama. Nah, kalau 2A, berarti ini dikali pelangi. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Dan seterusnya ya. Aku udah jelasin lah, pokoknya ini udah di semester sebelumnya. Nah, ini materi yang baru, subbab baru. Menentukan jarak dalam dimensi 3. Ya, jarak dalam dimensi 3 ini sama caranya dengan mencari panjang vektor. Ya, jadi untuk mencari panjang vektor, sama dengan mencari jarak. Ya, jadi hanya bedanya kalau jarak sekarang pakai sumbu X, Y, dan Z. Padahal konsepnya sama. Ya, karena jarak kan dalam kartesius atau dalam koordinat, makanya sumbu X, Y, sama Z. Tapi sama. Kalau mencari titik A, B, berarti B dikurang A. Berarti X2 dikurang X1. Y2 dikurang Y1, Z1. Jadi masing-masing dikuadratin. Ya, hasil pengurangannya dikuadratin. Tuh ya. Nah, kalau contoh yang ini, hitunglah panjang vektor A. Nah, dia cuma satu vektor. Berarti kalau mencari jaraknya atau mencari D-nya, tinggal kalian kuadratin. 6 kuadrat tambah 2 kuadrat, terus min 3 kuadrat. Maka hasilnya akar 49. Jadi hasilnya panjang A-nya 7. Seperti itu. Ya, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ya. Nah, terus contoh yang kedua. Ya, diketahui A-nya 5, 4, 6, B-nya min 2, 5, 1. Tentukan jarak antara A dan B. Ya udah, berarti karena A, B, berarti dia B dikurang A. Ya, karena dia A, berarti B dikurang A. Nah, B-nya berapa? Tulis ulang, min 2, 5, 1. Min 2, 5, 1. A-nya berapa? 5, 4, 6. 5, 4, 6 dikurang. Nah, berarti min 2 dikurang 5, min 7. Ingat ya, utang 2, utang lagi 5, jadi min 7. 5 dikurang 4, uangnya 5, utangnya 4, berarti tinggal 1. 1 dikurang utangnya berarti min 5. Gitu. Nah, berarti hasil yang ini kalian kuadratin. Gitu. Min 7 pangkat 2 berarti 49. Ya, Bapak tulis ulang aja biar kalian paham. Berarti kalau mau dibikin lagi, ya. Bentar. Biar lebih paham gitu ya, pakai cara yang langsung dikurang. Itu jadinya min 2, min 5 pangkat 2. Ditambah 5 dikurang 4 pangkat 2. Ditambah 1 kurang 6. 1 kurang 6 pangkat 2. Nah, berarti jadinya min 2, min 5 tadi kan salah min 7 kuadrat. Min 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 5 pangkat 2. Maka hasilnya berapa? Min 7 pangkat 2 berarti berapa? 49 ditambah 1 ditambah 25. Ya. Benar? Nah, berarti hasilnya berapa? Akar 75. Nah, biasanya kalau di pilihan ganda ini nggak ada nih jawaban 75.
Nah, tugas kamu adalah menyederhanakannya. Akar 75 itu kalian harus pecah menjadi bilangan kuadrat salah satunya. Contohnya berapa? 25 dikali 5. Sehingga akar 25 bisa dikeluar jadi berapa? Maaf. 25 dikali 3. Ya, 25 dikali 3. Sehingga akar 25 itu bisa keluar menjadi 5. 5 akar 3. Dan ini yang paling penting juga. Ya, bisa menyederhanakan akar. Akar 75 itu sebenarnya bisa macam-macam. Bisa juga 15 dikali 5. Tapi yang jadi masalah adalah 15 sama 5 sama-sama nggak bisa disederhanakan. Makanya kita pakainya akar 25 gitu ya. Jadi kita punya akar 25 dikali 3. Jadinya akar 25 dikali 5. Nah, tugas kalian adalah di rumah, kalian harus menghafal jenis-jenis akar yang kuadrat. Kenapa? Biar ngebantu kalian nanti kalau mengerjakan soal. Ya, bukan buat Bapak, ya buat kalian. Ya, 5 kuadrat, 25. Kuadrat, 36, ya kan? 7 kuadrat, 49. 8 kuadrat, 64, dan seterusnya. 15 kuadrat, kalian harus hafal. Kenapa? Biar mengerjakannya gampang, ya. 16 kuadrat, 256, ya. Terus berapa lagi? 20 kuadrat, 400. Terus berapa lagi? 24 kuadrat sama dengan 6, maaf, 576. Ya, harus ingat. Kenapa? Biar nanti ngebantu kalian. 2 kali berarti berapa? 625 dan seterusnya ya, biar ngebantu kalian minimal dari 1 kuadrat sampai 30 kuadrat lah, biar ngebantu nih kalau ulangan harian atau ulangan semester ya, biar hafal nih ya, jadi nggak boleh sampai dibiarkan. Nah, misalkan 576 berarti jadi 24 kalau diakarin. 400, akar 400 jadi 20, akar 256 jadi 16. Jadi saling berkaitan antara vektor, pangkat sama akar. Jadi Bapak dihafalin lagi satu di sekolah, kalau ada waktu iseng cara pangkatnya atau cara menyederhanakan akarnya harus bisa ya. Oke. Cukup beberapa untuk ini. Untuk rumus pasti bisa, hanya nanti di soalnya nih. Kalau menyederhanakan akar cari salah satunya harus bisa diakarin ya. Kayak 25 jadi 5 ya. Kalau 15 kan nggak bisa, makanya cari pengalinya yang bisa diakarin. Ya utak-atik aja. Kalau hafal ini berarti cepat ya, kalau nggak hafal jadi lama. Oke, cukup. Nah, kalau sudah kita ke rumus pembagian. Nah, rumus pembagian ini juga Bapak sudah jelaskan di R2. Ya, jadi rumus pembagian itu gunanya apa? Untuk mencari titik yang terletak di antara garis A dan B. Bisa di tengah-tengahnya, bisa di sebelah B atau di sebelah A, tapi caranya sama. Ya, jadi untuk mencari titik yang di AP atau yang segaris dengan garis AB atau yang diketahui. Nah, misalkan yang ini ya, ada segitiga ini. Ada segitiga OBA ya. OBA atau OA diwakili oleh A, OB diwakili oleh B, OP diwakili oleh P. Nah, kalau mau mencari titik P di sini, ya, kalau mencari titik P di sini nih, mencari titik P di sini, berarti kita harus kali silang. Ya, yang A sama N, B sama M. Maka rumusnya adalah P sama dengan, ya, P sama dengan, ntar kita ganti background-nya. Maka P sama dengan berapa? P sama dengan A sama N ya. B sama M. Berarti M dikali B ditambah A dikali N dibagi M tambah N. Dah, cukup itu aja ya. Jadi disilang M sama B, A sama N. Nanti MN itu perbandingannya. Misalkan 2 banding 3, 3 banding 4, 4 banding 5, atau 5 banding 4. Kalau kalian nggak percaya, silahkan cek di materi yang sebelumnya. Ya, kita langsung ke contoh soalnya. Oke? Biar paham. Nah, misalkan ABP berturut adalah vektor posisi, ya, vektor posisi dari titik ABP. Jika A-nya 691, terus B-nya 146, dan P-nya terletak di antara A dan B, dengan AP banding PB adalah 2 banding 3. Tentukan nilai koordinat P. Oke, kalau sudah, kita biasakan kalau menjawab soal itu, harus tulis dulu apa yang diketahui sama yang ditanya. Ya, kalau jawab, yang diketahui itu adalah titik A-nya. A-nya berapa? 691 gitu. Kalau bingung bikin aja kolom. B-nya berarti berapa? 1, 4, 6. Terus mana nih? Apalagi diketahui? AP dibanding PB nih.
Ya, AP banding PB nih berapa? 2/3. Ini 2/3. Ingat, berarti kalau begini kalian harus konsisten. Pertama itu harus M dan N yang keduanya, biar nggak bingung. Nah, kalau sudah, baru ke rumusnya. Apa rumus P? P rumusnya apa tadi? M dikali B ditambah N dikali A per M ditambah N. Nah, Pak, misalkan yang ditanya bukan P, malah B atau A. Ya, berarti tinggal pindah ruas aja. Gitu ya, pokoknya konsepnya sama lah. Nah, mencari P berarti M-nya masukin. M-nya berapa? 2. Dikali B. B-nya berapa? 1, 4, 6. Tak. 1, 4, 6. Ditambah berapa? NA. N dikali A. Maaf, N-nya kan ada. Ya, N-nya berapa? N-nya 3. Dikali A-nya berapa? 6, 9, 1. Terus dibagi berapa? Dibagi M ditambah N. Berarti 2 ditambah 3. Nah, kalau sudah, baru kita hitung. Berarti P sama dengan berapa? Nah, ini kamu kalikan pelangi semua. 2 kali 1, 2 kali 4, 2 kali 6. Maka hasilnya 2, 8 sama 12. Nah, ditambah 3 kali 6 berapa? 18. 3 kali 9, 27. 3 kali 1, 3. Nah, terus dibagi 5 hasil dari itu. Nah, P-nya berarti berapa? Kamu hitung 2 tambah 18 berapa? 20, ya kan? Terus berapa lagi? 8 tambah 27, 35. Jumlah kan yang seletak ya. 12 tambah 3, 15. Nah, berarti hasil akhirnya adalah tinggal dibagi 5. Ya, dibagi 5. Nah, kalau dibagi 5, berarti masing-masing harus adil dibagi 5. Berarti P-nya sama dengan 20 dibagi 5 berarti berapa? 4. 35 bagi 5 berarti 7. 15 bagi 5 berarti berapa? 3. Berarti hasilnya 4, 7, 3. Ya, Bapak rasa bisa lah kalau untuk yang ini ya, karena tinggal melanjutkan saja. Nah, ini dari koordinat P. Nah, kalau nanti di akhir pertanyaan tentukan vektor P. Nah, kalau vektor P, ya misalkan vektor P, dia namanya vektor P. Berarti yang ini kamu tambahin hurufnya. Dia hurufnya apa di sini? Misalkan IJK, ya udah tambahin I ditambah 7J ditambah 3K. Kalau pertanyaan berupa vektor seperti itu, ya. Bisa ya untuk materi ini. Ya, jadi ini materi di vektor R3. Ada yang Bapak jelaskan ulang, ada yang materi baru. Ya, tolong dipahamin. Kalau pelan-pelan, kalau memang nggak bisa, diulang lagi videonya sampai bisa. Kalau masih belum bisa juga, silakan konsultasi ke Bapak ya melalui WhatsApp. Oke? Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.